Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gina Mulyani dengan NIM 4311420013. Saya dari jurusan Kimia, Prodi Kimia Universitas Negeri Semarang. Kali ini saya dengan kelompok tim saya, kelompok 1, akan mempraktekkan tentang titrasi asam basa dan netralisasi kuantitatif. Apa sih titrasi asam basa? Titrasi asam basa merupakan salah satu cara untuk menentukan kadar suatu larutan. Larutan tersebut dapat bersifat asam atau basa. Nah, dalam titrasi asam basa diperlukannya larutan standar. Larutan standar ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah larutan standar primer dan larutan standar sekunder. Nah, apa sih larutan standar primer? Larutan standar primer merupakan larutan yang sudah diketahui konsentrasinya dan sebagai standarisasi dari larutan lainnya atau bisa dikatakan larutan sekunder. Nah, sedangkan larutan standar sekunder merupakan larutan yang belum diketahui konsentrasinya dan sudah melalui proses standarisasi oleh larutan primer. Oke, selanjutnya kita mulai langsung saja prakteknya. Sebelumnya, dalam melakukan praktek kita harus memperhatikan K3 atau kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, karena ini dilakukan di rumah dengan peralatan yang seadanya, jadi saya menggunakan masker dan sarung tangan. Oke, langsung lanjut saja kita prakteknya. Mari kita mulai. Oke, langsung saja kita ke alat dan bahannya. Untuk alat yang pertama yaitu ada sendok. Yang kedua ada cup atau wadah. Kemudian ada bahannya, yang pertama ada cuka dengan konsentrasi 25%, mereknya Dixie. Kemudian ada soda kue atau natrium bikarbonat dengan konsentrasi 100%. Kemudian ada air dingin untuk melarutkan soda kue. Selanjutnya yaitu ada indikator alami. Ya, di sini kelompok kami menggunakan kunyit yang sudah dihaluskan dan sudah diambil ekstraknya. Kemudian yang kedua ada indikator dari buah naga yang sudah diambil ekstraknya juga. Langsung saja kita ke proses selanjutnya. Langkah yang pertama yaitu membuat larutan asam. Untuk membuat larutan asam, masukkan asam cuka sebanyak 200 ml. Kemudian, tahap yang selanjutnya yaitu membuat larutan soda kue. Dengan cara masukkan air dingin sebanyak 190 ml karena nanti kita bakal membuat larutannya menjadi 200 ml termasuk dengan soda kuenya. Kelompok kami menggunakan soda kue sebanyak 10 gram, artinya sama dengan 1 sendok makan. Kemudian larutkan soda kue di dalam air. Aduk hingga rata. Langkah selanjutnya yaitu memisahkan larutan yang sudah kita buat tadi ke dalam 4 wadah cup untuk memastikan bahwa indikator nanti yang kita akan gunakan dalam larutan buffer apakah berfungsi atau tidak.
kita pindahkan secukupnya saja ya, karena hanya untuk mengetes. Kemudian ini ada cukanya. Cukanya habis. Langkah selanjutnya yaitu meneteskan sedikit demi sedikit indikator alami ke dalam cuka. Yang pertama yaitu meneteskan buah naga di dalam asam cuka. Dan digoyang-goyangkan. Selanjutnya, memasukkan indikator alami buah naga juga ke dalam soda kue. Sedikit demi sedikit. Kemudian sambil digoyangkan. Begitu juga untuk indikator alami kunyitnya. Masukkan ke dalam asam cuka. Sedikit demi sedikit. Karena tadi menggunakan 3 tetes, jadi semuanya menggunakan 3 tetes ya. Kemudian kita aduk dengan cara digoyangkan. Selanjutnya ini ke dalam soda kue. 3 tetes. Kemudian digoyangkan. Sudah terlihat bahwa perbandingannya bahwa asam dengan indikator buah naga menghasilkan warna ungu yang pekat, sedangkan basa dengan soda kue dengan indikator buah naga menghasilkan warna ungu yang pudar. Kemudian dengan menggunakan indikator kunyit, asam memiliki warna yang kuning terang dan basa memiliki warna yang kuning pudar. Langkah selanjutnya yaitu membuat larutan buffer. Langkah selanjutnya yaitu membuat larutan buffer dengan pH 9. Yang pertama, campurkan asam ke dalam larutan soda kue. Di sini akan terjadi reaksi, akan mengeluarkan buih-buih dan akan mengeluarkan gelembung. Kemudian masukkan larutan indikatornya ke dalam larutan buffer tadi. Pertama kita menggunakan buah naga terlebih dahulu sebanyak 3 tetes. Kemudian kita goyang-goyangkan. Di sini terjadi reaksi antara asam dan soda kue. Kemudian di dalamnya akan muncul gelembung-gelembung di sekitar wadah tersebut. Dan warnanya karena dia pH-nya 9 dan merupakan pH larutan basa, jadi warnanya lebih ke ungu pudar. Selanjutnya kita akan membuat larutan buffer dengan indikator kunyit. Caranya masih sama, yaitu masukkan larutan natrium karbonat, bikarbonat atau soda kue. Kemudian masukkan asam cuka. Di sini juga akan terjadi reaksi antara asam cuka dan natrium bikarbonat. Selanjutnya masukkan indikator alami yaitu kunyit sebanyak 3 tetes.
kemudian digoyangkan. Dengan menggunakan indikator kunyit juga larutan buffer ini akan warnanya menjadi kuning pudar karena bersifat basa dengan pH 9. Sekian praktikum dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.